dimanapun Anda berada di sini bersama Apri dalam acara BBC. Apa itu BBC? Bincang-bincang ceria. Lebih permukaan kita malam ini. Oke, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat kalau serius. Dari batukannya tuh udah terasa gitu ya, ganteng-ganteng gimana gitu ya orangnya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini. Welcome, Bapak Akmal. Pak, harus ada tepuk tangan dulu, Pak. Halo. Ayo, dari dulu ke kamera. Halo. Di sini kita kameranya ada 345. Di mana-mana ada kamera ya. Oke, selamat malam Bapak Akmal. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah sampai detik ini selalu diberi kesehatan sama yang di atas. Kok kelihatan nervous sekali Bapak ini? Salah, santai. Kita Atau saya yang nervous malam ini, Pak ya? tidak perlu kita bilang. Di sini kita datang bintang tamu yang sangat spesial yaitu Bapak Akmal, benar? Muhammad Akmal. Panggilannya Akmal. Ya, sesuai KTP dan akte sih gitu. Sesuai KTP dan akte. Belum ada perubahan sampai sekarang. Oke. Sekarang Bapak Akmal berusia tahun 2000, kelahiran 2002. Berarti sekarang udah 20 tahun ya? Iya, kisaran begitu. 20 tahun ya. Saya baca-baca sedikit tentang biografi Bapak. Bapak ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara, betul? Betul ya, 2 bersaudara. Jadi anak bungsu. Ya, kan 2 bersaudara. 2 bersaudara jadi bungsu. 2 bersaudara, anak kedua ya pasti bungsu. Apa gitu? Pasti bungsu. Nggak ada lagi adik-adiknya gitu yang Ada. mau diangkat kayak gitu. Ada sepupu. Ada sepupu ya. Oke, garing cap tahu sini Pak. Cak bagian sini Pak. Oke, Bapak asli mana ya? Orang asli? Jadi, kalau sesuai akte, saya tuh lahir di Palu. Palu. Tahu Palu? Palu. Kota Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Saya lahir di sana, tapi saya kecil di Makassar. Kecil di Kota Makassar. Sampai umur berapa? Saya di Makassar itu sampai SMP kelas 2, kalau tidak salah. SMP kelas 2. Ya, kisaran SMP kelas 2. Ya itu nama lagi di Maros. Maros. Maros itu di mana itu? Maros itu salah satu kabupaten di Provinsi Sulsel, Sulawesi Selatan. Dia itu kalau jarak dari Makassar itu ya tergantung di mana dulu tempatnya. Kalau rumahku itu sama bandara 15 menit. 15 menit. Tak jauh. Jauh. Cuma ya saya lebih enak atau lebih suka besarnya di Maros. Jadi Bapak ini besarnya di Maros, betul ya? Betul. Saya baca-baca sedikit juga Bapak ini pernah sekolah di SMK Kehutanan, betul ya? Betul. Bisa cerita sedikit nggak bagaimana awal Bapak masuk dari SMK Kehutanan itu? Apakah Bapak memang oke, saya harus masuk dari SMP nih, oke saya harus masuk SMK Kehutanan, atau disuruh orang tua gitu kan? Sekarang banyak tuh disuruh orang tua gitu, apa gitu kan? Kalau Bapak Karena keinginan orang tua masih. Kalau cerita kan sebenarnya itu bukan kehutanan yang pertama aku masuki. Ada dulu sekolah itu, jadi waktu aku kelas 1 sama kelas 2 itu semester 1 SMP tidak sekali kan masuk SMK Kehutanan. Bahkan apa intinya enggak suka. nggak tertarik gitu sama Nggak bajunya nggak. yang spek itu? Belum ada ketertarikan sama SMK Kehutanan. Hmm? Masih berpikir kan untuk masuk SMA biasa. Iya, saya juga dulu kayak gitu. Kalau misalnya saya dengar Belum ada, SMK dengan itu tuh pasti saya lebih milih SMA. Ya, belum ada pandangan intinya lah masuk SMK. Nanti mau naik kelas 3 baru kasih itu berpikir. Baru kan sering juga ke sekolahnya kakakku itu dia lulusan SMK Kehutanan juga. Jadi waktu dia masih sekolah itu saya sering ke sekolahnya berkunjung, istilahnya kan asrama, berkunjung. Saya baru lihat anak SMK Kehutanan bagaimana. Ada disiplin salah satu kan, harus saya lihat lebih dekat bajunya.
bagus juga bajunya, kayak baju polisi. Nah itu, jadi kayak, nah, jadi baru kalau di situ, kayaknya bagus juga nih sama kehutanan. Cuma belum ada nih ketertarikan, cuma belum sangat tertarik. Masih ya 50-50 lah. Nah, sudah naik kelas 3 sih itu ada 3. Jadi ada 3 rencana sekolah yang saya daftari. SMK Kehutanan, SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa. Oh. Sama SMA Negeri 1 Maros, salah satu SMA unggulan lah di Kabupaten Maros. Tuh. Cuma yang 2 ini, SMA Taruna sama SMA 1 lambat pendaftaran. Lebih duluan SMK Kehutanan. Ya sudah, ini ku seriusi, ini ku daftari. Alhamdulillah lolos. SMK Kehutanan juga. SMK Kehutanan. Lolos di SMK Kehutanan. Jadi kalau misalnya yang lainnya Bapak nggak ikut lagi, cuma SMK Kehutanan. Karena berhubung lolos mak juga, aku mau ikuti lagi. Ada di sekolahku, ya sisa fokus mami gak ke sekolahku itu. Apa-apa yang harus kupersiapkan untuk masuk di situ lagi. Jadi karena Bapak juga lulus di situ, jadi Bapak masuk ke situ. Betul. Jadi selama Bapak kurang lebih berapa tahun Bapak belajar di SMK Kehutanan? Ya 3 tahun. 3 tahun. Jadi Bapak SMK kemarin pas zaman pandemi atau? Jadi nanti pandemi itu masuk pada saat saya kelas 3 semester 2. Kelas 3 semester. Kelas 1 2 sampai kelas 3 semester 1 masih belum ada pandemi. Nanti semester 2 baru. Berarti sempat merasakan pandemi di akhir berarti. Nah, di jalur akhir. corona. Kalau viralnya waktu itu ada angkatan Covid. Nah, angkatan Covid berarti kita sama. Saya kebetulan lulus tahun 2020. Nah, saya lulus 2020 kuliah, Bapak lulus SMK 2020 juga. Pas banget. Jadi saya dulu punya sepupu. Terus saya sekolah kedinasan juga. Perkuliahannya dia sekolah kedinasan. Dia banyak berdiskusi sedikit tentang perkuliahannya itu kayak mana gitu. Kedinasan lah ya. Ikatan dinas lah intinya kan. Ikatan dinas. Seperti yang saya tahu dari dia dengan orang awam, susah ikatan dinas tuh. Bangun paginya, kedisiplinannya, senioritasnya gitu. Kalau di situ setengah sedikit masih ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Bagaimana maksudnya ya? Kalau masalah disiplin memang kalau namanya ikatan dinas itu disiplin. Bangun jam berapa itu? Dari bangun sampai dengan tidur tuh bisa diceritain nggak? Kita yang awam ini lah. Jadi sekolah itu sama ikatan dinas itu dia ada pernah dengar sekolah yang berstandar semi militer ya? Nah sekolahku termasuk gitu. Jadi kami memang dididik dari bangun pagi sampai bangun kembali. Ngerti kan? Nah jadi kami bangun memang itu yang untuk muslim kan harus wajib sholat. Jadi wajib sholat subuh. Jadi kami bangun dari jam 4 lah. Jam 4 itu udah bangun? Jam 4. Terbawa sampai sekarang dong, kalau gitu ya? Ya alhamdulillah. Saya sering lihat kamu azan itu, ya ampun jangan imam, saya bilang kayak gitu. Bangun pagi, setelah sholat subuh itu baru olahraga pagi. Jadi di sana juga tidak lupa namanya olahraga. Sana ditekankan sekali yang namanya olahraga. Jadi bangun itu jam 4 udah bangun sholat. 4 sholat subuh, setelah sholat subuh baru lari pagi. Lari pagi itu jam? Intinya lari pagi atau apapun olahraga pagi. Olahraga pagi. Jam 5 sampai jam 6? Intinya itu masuk makan itu setengah 7. Jadi sebelum itu kita harus olahraga, bersih-bersih, prepare lah istilahnya. Prepare untuk diri sendiri lah pokoknya. Betul. Siap-siap intinya nanti masuk ruang makan itu sudah rapi. Sudah rapi ya. Makan lah setengah 7 habis tuh ngapain? Belajar. Belajar. Pel pagi lah dulu kan. Pel pagi ya sekitar 30 menit, 45 menit sudah masuk belajar. Masuk belajar sampai sore. Sampai sore jam berapa? Sore tergantung. Biasa ada yang masih masuk setelah asar. Setelah asar tuh jam berapa tuh? Sampai jam 5 biasanya. Jam 5. Cuma berhubung kan jadi begini, di SMK Kehutanan itu di sekolahku, tapi kan SMK begini. Ceritakan dulu SMK Kehutanan ya. SMK Kehutanan itu yang negerinya itu khususnya negeri yang dibawa Kementerian Lingkungan Hidup yang langsung itu cuma 5 di Indonesia. 5 di Indonesia. Cuma 5 di Indonesia. Satu di Pekanbaru Riau. Nah,
satu di Kadipaten Jawa, Jawa. Oke. satu di Samarinda, Oh ya, SMK Hutan. Samarinda kan, Iya, iya, iya. Makassar, satu Manokwari. Manokwari di Papua. Sulawesi. Oh, Papua. Oh. Jadi ada lima yang pastinya cuma SMK negeri. Negerinya 5. Walaupun ada SMK kehutanan, saya 5 itu dia swasta. swasta. 5 ini di bawah kementerian langsung. Terus. Udah gitu. 5 ini itu dia yang saya tahu ya, ada 4 jurusan. Apa jurusan? Ada teknik inventarisasi dan pemetaan hutan. Inventarisasi. Dan pemetaan hutan atau istilahnya itu perencanaan. Kayak paling dia harus peta. Peta. Oh, Nah, JIS. yes. JIS. Of course. Yang kedua itu ada konservasi. Konservasi. Ya berhubungan langsung dengan sumber daya hutan. Kayak untuk apa ya? Tahu kayak kayak konservasi itu kayak untuk satwa-satwa yang Iya, dilindungi. suasana dilindungi. Ah, Dia dia mesti yang dibayar ngurus gitu. itu. Oke. Ya, Bang. Yang ketiga itu ada teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan. Jadi ini lebih fokusnya kalau kayak ke persemaian. Persemaian. Oh, Nursery. Oke. Kalau istilahnya di sini mungkin nursery, toh? Nursery kita. Kalau oke. di sekolah aku dulu persemaian. Persemaian. Nah, persemaian keempat. Ya. Keempat itu ada produksi hutan. Produksi hasil hutan. Produksi hutan. Jadi dia kayak bagaimana caranya memanfaatkan hasil produksi hutan. Oh, jadi apa nih? hutan Diolah ini, untuk apa? Gitu ya. Cuma kalau untuk di sekolah aku tuh yang di Makassar, lebih tepatnya itu sekarang baru ada 3 jurusan. Oke, gitu. Perencanaan yang tadi pertama, konservasi, sama rehabilitasi. Rehabilitasi. Yang untungnya jurusanku dulu yang pertama, jurusan yang saya dapat Yang Bapak dapat. perencanaan. Perencanaan. Planning. Berhubungan langsung dengan GIS. JIS. Ya kalau dibilang GIS, ya ada yang saya tahu. JIS. Apa JIS? GIS. Itu yang saya tekuni selama 2 tahun. 2 tahun Bapak JIS. Oh, jadi kelas 1 umum gitu Kelas ya? 1 itu, jadi kan kelas 1 itu umum semua. Umum berkumpul. semua Nah, 4 itu dibahas. Berarti kelas jadi 2 baru jadi pilih. yang seangkatan itu ada 100-an orang, 102. Kami bagi 3 kelas ABC kalau masih kelas 1 kan. Nanti naik kelas 2 dan 3 baru pembagian jurusan. Oke. Jadi dari kelas 2 itu saya belajar GIS. Yes, oke. Benar Sampai lulus. Bapak wakil ketua OSIS benar? Bapak Akmal ketua OSIS atau wakilnya atau apanya? Ya, jadi di ketua OSIS. Cuma sebelum Ketua OSIS? Wakil ketua OSIS ya? Cuma sebelum ku capek wakil ketua OSIS itu banyak yang saya lewati. Nggak segampang itu. Oke, terus? Sebelum saya jadi wakil ketua OSIS itu saya sempat menjadi anggota OSIS di bidang seksi kebersihan. Kebersihan, oke. Kebersihan. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 itu saya seksi kebersihan. Nah, pas sudah ada pemilihan OSIS di angkatanku, ku coba-coba Masuk. rezekiku kalau misalnya lolos kayak alhamdulillah, kalau tidak ya intinya sudah dicoba toh, itu saja dulu. Ku coba ternyata untuk sistemnya itu cuma perwakilan 2 orang per kelas. Saya 3 kelas, jadi ada 6 orang kan. Ternyata di kelasku pas ditulis nama-nama aku terpilih. Ada berdua saya sama satu temanku. Ini modal ganteng atau modal kepintaran ini? Bapak bisa lolos itu Kalau model pintar sama ganteng sih enggak kedua-duanya. Tapi yang masuk itu kayaknya sih model sikap. Jadi selama saya 3 tahun sekolah itu alhamdulillah enggak pernah yang namanya saya pelanggar. Iya. Karena saya namanya masuk ke ruang kesiswaan. Guru BK lah ya kalau ibaratnya. Guru BK. Nggak pernah saya dipanggil sama guru BK. Jadi ya mungkin karena itu ya pembina lah istilahnya kan, pembina mungkin lihat ini bagus. Ini recommended lah. Oke. Menjalankan. Dan ya syukur saya jadi yang kedua. Kembali lagi ke pertanyaan awal itu, kok Bapak bisa masuk datang teman ini jangan hilang fokus Pak. Kok Bapak bisa masuk ke dalam yang tadi Bapak pilih itu, planning gitu? Planning gitu. Sebenarnya sebelum masuk penjurusan begitu ada tes psikotes. Ada tes pemilihan jurusan. Kalau dulu saya biasanya kayak gitu juga ada sebelum saya masuk kuliah biasanya ada dari tanya guru-guru BK tuh.
Saya tes peminatan kayak gitu juga nggak istilahnya. ada? Iya, tes peminatan kayak gitu. Kalian juga ada berarti? Ada. Nah, dulu itu jadi ada yang harus kita pilih yang paling kita minati sama yang tidak terlalu kita minati. Oke. Jadi yang pilihan ketiga saya pilih rehabilitasi. Yang tadi urus kenusiari pertanian gitu. Yang kedua saya pilih perencanaan. Perencanaan, oke. Yang ketiga saya pilih konservasi. Konservasi. Entah kenapa saya tertarik ke konservasi. Iya. Cuma mungkin yang buat saya masuk di perencanaan ini karena mata pelajaran yang saya gemar itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Berbanding Ya, tapi maksudnya ya dulu dengan sekarang. Iya. Mungkin itu yang bantu nilaiku, bantu anuku mungkin ya masuk ke perencanaan. Awalnya menyesal gak? Karena tidak sesuai dengan minatku, ya kan? Tapi ya berjalan waktu ternyata baru saya tahu perencanaan itu bagaimana. Perencanaan itu bagaimana? Jadi 2 tahun itu Bapak belajar perencanaan. Bagaimana sih Pak perencanaan yang Bapak? Kalau saya, saya tahu karena sekarang saya udah belajar di situ. Kalau pas Bapak belajar itu gimana? Apa itu perencanaan? Perencanaan jadi bikin. Dan perencanaan itu kan luas tuh Pak. Nah, Bapak masukin di bagian mananya gitu? Jadi Positif. perencanaan itu bukan semata-mata G-Stock kita buat. Jadi kalau memang untuk mata pelajaran produktif itu ada 3. Kalau saya kemarin itu ada JIS. Satu ada perpetaan digital. JIS sama perpetaan digital berbeda berarti ya? Beda. Oke, beda-beda. Sama inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan itu Kalau kayak di sini PMA? dia ya PMA, berarti inventory lah ya. Betul. Jadi dia ngecek apa nih? P6 berapa lagi? enggak juga sih, dia kayak menyusun plot-plot begitu. Menyusun plot aja. Jadi dia juga buat sama juga patokannya juga ke GIS. Cuma GIS, dia lebih fokusnya ke kayak pengelompokan. Pohon kayak gitu ya. Oke, jadi lebih ke depannya gimana nih kita panen-panen kayak gitu ya berarti. Terus Ya, kalau untuk produksinya sih 3 itu, selebihnya sama kayak kelas lain pelajaran. Jadi Bapak masuknya perencanaan ya. Selama 2 tahun lulus. Alhamdulillah. Oke, selama di situ lulus 2 tahun juga berbolak-balik 3 tahun berarti ya. Gitu terus. Jadi 3 tahun ya kegiatannya itu terus. Sekolah. Terkecuali hari Minggu. Minggu baru Minggu pulang. itu enggak. Jadi ada di sana sistemnya itu IBL. IBL apa tuh IBL? Izin bermalam di luar. Ya kayak kalau di sekolah ikatan dinas itu pesiar Iya ada kesian. sekali sebulan. Cuma itu pun belum tentu. Belum tentu. Karena ya bisa saja kalau ketika ada pada saat itu sesuatu yang tidak kita inginkan, ya contohnya ada pelanggaran Ada saja, pelanggaran. bukan kita yang kerjakan, Iya. teman kita yang lakukan, kita juga yang kena. Kena gitu ya. Jadi tidak ada pesiar waktu itu. Kayak Jadi kelompok gitu kali ya? Oke. Jadi bukan berarti 3 tahun itu tiap bulan pasti nggak ada, belum tentu. Bisa nggak sih temen yang kayak gitu ngeselin gitu nah ngajar orang gitu. Gimana ya? Ya namanya satu angkatan kan pasti berbeda-beda watak. Belum lagi sekolah aku itu dari 8 provinsi kalau tidak salah. 8 provinsi masuk situ semua. Jadi Gratis nggak? Gratis kan sekolah? Gila. Jadi sekolah aku tuh untuk di Makassar ya. Makassar itu dia mencakup pintu wilayah Sulawesi. Ya, dari intinya satu pulau Sulawesi. NTT, NTB, Kalimantan kan ada Samarinda. Siapa tahu kita berminat ke sana nggak Bisa boleh? juga sih, cuma biasa lebih recommended kan dekat sini. Cuma kalau untuk di sekolah aku yang kemarin itu di Makassar, dia mencakupi wilayah yang itu Sulawesi, NTT, NTB, sama Ternate. Ternate. Atau Ternate kan? Yes. Betul. Ternate. Nah itu yang mencakupi di sekolahku. Jadi ya kalau dibilang temanku yang menyebalkan lah, menjengkelkan, ya namanya kita kan beda-beda watak, beda-beda sifat. Ada cuma ya kita bawa santai. Karena kalau tidak ada dia juga tidak ada serunya. Oke. Tidak ada serunya Kalau sekolah. saya lihat kamu kalau misalnya kamu dan kamu malu-malu di situ. Kalau aku lihat kamu tuh kalau misalnya kesel sama orang, pasti kamu tuh kayak gitu ya. Gitu nggak sih kamu kalau kesel sama temen juga? Kayak apa ya, tembok lah apa gitu kalau kesel sama Saya orang. kalau jengkel sama orang gitu bisa diamin. Iya, saya ngeliat kamu kayak gitu. Kamu kerja sambil diem gitu. Saya bukan apanya. Iya. Gitu Saya juga lebih- sama teman-teman iya. kamu. Gitu juga. Temen deket gitu. Teman
mendekat bagaimana ini dulu? Maksudnya ya Lebih spesifik iya. bro. Teman-temanmu lah, teman-teman mainmu. Ya tergantung sih kalau bagaimana juga. Kalau misalnya dia kayak menjengkelkannya bercanda, ya saya mau bercanda juga. Cuma kalau memang kayak saya lihat dia memang serius sekali, caranya menjengkelkan sekali, lebih bisa diambil. Oke. Karena nggak bisa dia apa-apain. Parfum. Aduh sekali tuh AC itu. Oke. Saya bingung ini karena buat kamu usulkan jawab. Kapan tuh kalian ini? Buat agak menarik juga pun. Tante. Ini lagi saya mau tanya sama kamu tentang masalah ini. Dari SMK Kehutanan lulus, bisa diceritain nggak kok kamu bisa masuk ke dalam PTI ini dan masuk ke posisimu yang sekarang ini? Aku tuh nggak habis pikir gitu lah. Aku dengar dari teman dekat kamu, from HD Lenges, Enak. NH Lenges, from dia. Tadi dia bilang, dia cerita sedikit karena kamu temennya, dia cerita bla 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 bla. Jadi aku sempat berpikir kayak kok bisa orang ini masuk sini tuh. Jadi begini. Saya cerita lagi dulu tentang Hadi. Hadi Lemes. Jadi Hadi itu bisa dibilang dia kayak saudaraku. Bukan apa. Jadi saya ada bertiga di sekolah itu, dekat sekali. Hadi Lemes juga. Termasuk dia. Jadi saya bertiga itu orang tua kami pun udah dekat semua, udah akrab. Oh, dari sekolah itu mulai apa? Iya. Jadi Iyalah. baru kenal. Jadi dari kami SMP baku itu. bawa juga dari sekolah. Kemana-mana kami baku bawa. Siapa 3 orang? Saya, Hadi, ada satu namanya temanku cuma kuliah di Makassar, Unhas, Muhammad Sahrul Taufik. Apa? Muhammad Sahrul Taufik. Hai Muhammad Sahrul Taufik, selamat kenal. Nah dia, Saya jadi Astri. bertiga kayak ini yang sering baku bawa. Jadi kalau yang misalnya kau lihat kak, bagaimana sama Hadi ya, begitu kan pembawaanku sama dia. Ya sering bercanda, sering bagaimana begitulah. Kembali tadi ke topik yang kau tanyakan, kenapa kak bisa ke sini? Yes. Ceritakan dulu. Greget aku dengar. Jadi sebenarnya itu sebelum lulus, saya sudah niatkan diriku untuk daftar polisi. Iya, aku lihat kamu ada masukan di situ. Sebenarnya, jadi untuk semua berkas-berkas untuk daftar polisi sudah saya urus. Kalau tidak salah itu sudah habis uang itu 1 jutaan lah. Lebih. 1 juta? Bukan karena sogok, bukan. Sogok? Bukan. Enggak. Tapi Jangan namanya- negatif thinking dulu dengarkan. Namanya urus berkas itu kan kita pakai materai. Materai 6.000. Materai 1 juta? Materai 6.000. Tapi 6.000 itu bukan satu lembar. Dia ada berapa lembar, terus berapa rangkap lagi. Itu yang bikin habis. Belum lagi fotokopi. Itu yang bikin habis. Nah itulah yang saya niatkan kan daftar. Cuma kan waktu itu pandemi, Pandemi. ya kan? Jadi pendaftaran polisi tunda. Itu udah. Nah udah lulus nih saya kan? Sudah lulus maka toh? Sudah lulus. Ada seniorku di sini cari orang untuk ikut yang namanya kalau di sini tuh namanya program MAP. MAP dari Tuhan. Nah betul. Nah sebenarnya Iseng-iseng. bukan iseng-iseng. Jadi dia tanya ke tosisku, dia share ke grup siapa yang mau ikut ini, minat ini. Ya jadi tanpa pikir panjang mah toh. Kalau ku tunggu polisiku belum tentu toh ditunda. Jadi lebih baik daripada ikut fokus ke yang polisi, lebih baik ikut masuk dulu yang ini, yang apa? Sudah masing-masing nama aku saja dulu. Sembari bertanya-tanya dulu sama kakakku, kan kakakku alumni nih, sudah kerja. Tanya juga bagaimana begini. Dia bilang ya sudah, ikut saja dulu. Kalau memang rezekimu ya syukur. Sudah daftar lah saya, isi nama. Sudah bikin interview pertama. Entah berapa lama itu jaraknya lagi itu kayak ditunda lagi sama kayak polisi, tertunda lagi. Jadi kayak hilang lah 2 lagi kan, 2. Sembari saya nunggu yang kedua ini, yang setelah interview pertama terbuka pendaftaran SBMPTN. SBMPTN kan? Iya. Saya cobalah daftar kuliah. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah betul, di Makassar. Jadi itu pun saya daftar itu enggak 100% tidak serius. Canda. Bukan bercanda juga, cuma
Ya coba-coba. Coba-coba. Istilahnya coba-coba. Keberuntungan. Kalau anak-anak sekarang kan Oke. coba-coba. Coba-coba saya dulu. Coba-coba nih. Coba-coba daftar. Tes sudah tes. Nah, karena memang waktu itu untuk di SBMPTN dia kan ada 2. Kalau saya kemarin ada 3, bisa dari 3. Kalau kami 2 kemarin. 2 aja. Oke. 2 yang saya pilih itu 2 jurusan. Dua-duanya di Unhas itu jurusan rekayasa kehutanan, jurusan baru sekarang di Unhas, sama jurusan kehutanan. Itulah yang saya daftarkan, itu yang saya masukkan. Nah, sudah saya tes lah kan. Lama lagi pengumumannya, belum ada lagi keluar. Itu bayar juga kan? Kemarin saya bayar 200.000. 200.000 Dulu SD. kesini sih bayar. Iya, itu bayar 200.000 kemarin. Masih bayar. SD. Saya lupa sih bayar. Iya. Udahlah, saya daftarkan, saya tes. Tunggu nih, tunggu lagi. Jadi sudah 3 saya daftar. Oke. Ditunggu semua. Entah kenapa pas bulan-bulan 7 itu di tanggal 17-18 tiba-tiba saya telepon Sama HRD-nya. ya, tanya lah mau sini. Hah? Kaget saya kan, dari yang berapa bulan jarak tidak ada kabar, tiba-tiba nanya. Kaget lah saya. Setelah saya bicarakan lah sama omku yang di Samarinda Morabada. Saya tanya dia bagaimana ini. Dia bilang, ikut saja nak. Kalau memang rezekimu, syukur. Ikuti saja dulu. Karena yang paling dia tekankan pertama itu untuk sekarang itu pengalaman paling penting. Sudahlah. Ternyata sudah mau masuk ke sini. Jadi tidak jadi kayak ikut MAP. MAP, oke. Saya Langsung masuk. dia keluar dari MAP langsung masuk ke sini. Jadi kalau bilang teman-teman itu kau itu malah jalur khusus, jalur spesial. Jadi dari SMK Kehutanan jurusan planning bekerja sebagai bagus. Saya juga admin. Sebenarnya Bagus. apa kalau dibilang melenceng atau Melenceng tidak, banget gitu ya. tidak terlalu melenceng juga karena waktu di perencanaan di sekolah itu sama aja juga belajar Excel. Iya. Di sini pun di plantation pun juga saya belajar Excel. Hitung-hitungan pun juga saya belajari. Saya juga Bedanya, saya tidak belajar GIS di plantation. Di bedanya. Cuma kalau kayak belajar hitung-hitung, belajar juga aja hitung-hitungan di plantation. saya juga nggak nyambung sama sekali dari ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya. Oke? Ekonomi pembangunan, admin planning. Tapi nggak apa-apa. Saya percaya kalau misalnya dimanapun kita berada, kalau misalnya kita bisa berkembang. Sekarang kita nggak main kayak ijazah saya nih di sini nih. Saya harus bekerja di sini enggak. Bukan Kita sekarang patokan. nggak masuk ke dalam situ sekarang. Kita Tidak sekarang masuk ke patokan dalam gitu. dimana era kalau misalnya kita ada usaha niat, Betul. di mana ada peluang, masukin aja. Karena di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan pekerjaan. Betul. Kita salah satu yang Lolos masuk lolos di sini. masuk ke sini gitu. Jadi kita kayak excited. Cuma yang satu saya tekankan juga itu kenapa muka di plantation, muka belajar hal yang baru. Hal baru lah daripada planning sebelumnya udah pernah. Ya ini memang hal 2 baru. tahun walaupun dibilang orang masih sebentar itu, cuma ya setidaknya sudah. Karena begini, ilmu gizi itu tidak semua orang tahu. Iya, susah banget itu. Saya Yang kira. satu ditekankan guruku itu, gizi itu tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa. Hanya beberapa orang yang tahu. Jadi kayak saya, walaupun cuma 2 tahun kalau belajar GIS, ya untuk sekarang masih ada juga ingat insya Allah. Ya bersyukur kak, bisa ada gue dapat ilmu GIS. Ya sekarang maksudnya karena di plantation kan muka belajar hal yang baru. Bagaimana itu plantation? Apa yang kita pelajari lagi baru di situ? Ya walaupun memang kalau dibilang orang melenceng ya, mau media apa? Ada peluang di situ. Peluang di situ, itu masuk. Rezeki mungkin di situ. Itu yang saya tekankan. Betul sekali. Itu buat orang-orang di luar sana yang bilang, oh kalian kok di sini bisa masuk sini? No. Dimana ada peluang usaha di situ kita. Betul. Intinya sayang mana ada peluang, itu saya masuk. Sip, betul. Jadi teman-teman yang di luar sana yang jauh, yang sekolahnya ini masuk ini, komen di bawah. Kita satu tim. Oke? Malah ada yang saya mau ceritakan. Apa tuh? Saya sudah di sini 1 bulan. 1 bulan. Dari bulan saya masuk di sini Udah tanggal berapa 20. bulan Bapak? Saya di sini bulan 7 nanti salah 2 tahun. 2 tahun, bulan 7 nanti. Oke. Jadi di pengalaman 1 bulan itu ada apa di situ? Jadi 1 bulan. Jadi ya waktu saya masuk 1 bulan itu, di bulan 8 itu keluar pengumuman SBMPTN. iya. Keluar SBMPTN bulan 8 kan. Teman-teman, saya lihat scroll teman-teman udah banyak lulus, ada yang tidak lulus.
udahlah saya cek kan. Lulus, alhamdulillah. Tidak lulus, nah, saya mau santai karena sebenarnya saya sudah kerja, Yes. ya kan? Cek. Pas saya lihat, saya ketawa sendiri. Ternyata saya lulus. Tapi Tapi apa ya? Tapi ya, pikir kerja mah udah kerja gitu kan? sudah kerja. Ngapain Mau apa lagi di sana? Iya. Belum lagi masalah baru gak 1 bulan di sini. Nah, mungkin pikir hati yang mau resign. Saya juga berpikir kayak gitu kemarin. Karena apa ya? Saya kan ikut SN yang jalur raport kan. Saya ikut itu jurnalis. Dan saya tuh kayak enggak kayak mana ya? Kayak udahlah ikut ini aja gitu. Karena ini namanya ekonomi pembangunan kayak gitu, perencanaan lah ibaratnya kayak gitu kan. Ikutlah kayak gitu. Dan lolos gitu nah. Jadi kayak saya udah daftar juga kemarin di SB, tapi berpikir kan kita kayak ini aja udah lolos, ngapain kita mesti masuk yang ini kayak gitu kan. Jalur itu kan ribet lagi kalau yang ini masuk tes lagi gitu. Ini kita ikut yang ini aja, berarti kita satu jalur. Maksudnya saya yang mana? Ada yang sudah saya ikuti. Iya, kita tim. Saya nggak pikir bahwasanya lolos kak, harus ambil yang itu enggak. Ada yang nekat kayak gitu juga ada gitu, tapi kita tim yang oke lah menerima. Walaupun banyak bilang temanku, kenapa tidak aku ambil? Dalam hatiku, ya, mungkin beda situasi tak sekarang, beda kondisiku sama kondisimu bagaimana bedanya. Iya. Kondisi ya pribadimu bagaimana. Setiap orang itu berbeda-beda. Nah, Kita nggak bisa juga nyamain kayak ya itulah orang itu hanya bisa ngejudge apa yang menurut mereka kan satu dan tiga apa gitu ya, orang-orang taunya itu kita dari luar, kita bagaimana. Dan orang tidak tahu bagaimana sebenarnya kita. Betul Gitu. sekali. Yang mengetahui ya diri kita Iya. sendiri gitu kan. Ya itulah kebanyakan orang lain di situ, tapi ya selalu positif thinking sih apapun. Saya kalau lari begitu ku bawa santai saja. Pikir santai ya? biasa aja. Ya, biasa lah hidupan lah ya. Namanya manusia. Saya pun juga begitu juga ada. Jadi kayak orang kalau pikir begitu ke saya bawa santai. Karena aku pikir juga ya, saya pun juga biasa berpikir begitu ke orang. Jadi ya jadi 2 tahun, wah lama sekali 2 tahun kesini ya. Kurang lebih 2 tahun, 7 nanti 2 tahun. insyaallah. Bapak ini kan sekarang posisinya admin. Ada nggak yang lebih untuk ke depan, masa depan Bapak ini? Apa ya, kayak pengen kuliah atau lihat nih teman-teman kita, udah kuliah, udah heboh nih bareng teman gimana gitu. Kalau jadi begini, saya sering tanya juga ke Om. Curhat lah gitu, Ya. bagi lah. Karena kan ya saya lebih dekat sama Om juga. Yang di Muara Badak itu, Nah, Om siapa? namanya Limudin. Om Alimudin, Om Apri. Ya memang dekat sekali sama keponakan. Oh iya. Iya. Cuma kayak gitu sih kita, kayak biasanya kita nemuin satu tante atau om itu pasti dekat. Jadi kayak dia lah tanya mana rencanamu ke depan. Saya bilang lah ya kalau dia bilang ada rencana kamu kuliah, dia bilang memang iya memang kuliah itu memang juga harus sebenarnya, karena bukan semata-mata mau jika saja gelar lulusan SMK. Saya bukan bilangnya lulusan SMK tidak bagus, cuma maksudnya sekarang itu pandangan orang itu kok S1 S berapa, Iya. satu S berapa. Kalau kau cuma mengandalkan SMK toh susah. Kalaupun ada ya begitu terus deh. Jadi kalau dibilang bagaimana rencana aku ke depan, kalau dibilang ada rencana kuliah insyaallah. Kalau ada hambatan, ada jalan insyaallah sih rencana tahun ini. Tahun ini Insyaallah. hutanan juga. Saya jadi begini, saya entah kenapa sering melenceng. Iya, suka melenceng dari ini ya. Jadi sebenarnya itu, jadi begini saya ceritakan. Jadi kemarin SBMPTN itu jurusan yang sebenarnya saya mau daftar itu bukan kehutanan. Hutanan, iya. Cuman tak kenapa memang waktu itu untuk jurusan-jurusan itu sudah ada masing-masing asal sekolahnya. Jadi kalau kayak saya SMK kehutanan itu cuma cocok di kehutanan sama pertanian dan perkebunan. Kalau di luar itu ya nggak boleh, kayak masuk kayak hukum, masuk kayak di kedokteran, khususnya negeri tapi. Iya, biasanya Khususnya tuh negeri. kalau negeri itu dia agak ribet sih. Dia tekankan Ada sesuai dengan beberapa kecuali SMA kriteria. biasa. SMA biasa bebas maksudnya saja. Iya. Padahal kemarin sebenarnya saya mau daftar jurusan ke ilmu politik. Sekolah. Ya, kalau nggak sesuai. Jadi ya kalau dibilang bagaimana nanti yang kuliahku tahun ini yang salah kalau misalnya jadi, saya rencana mau ambil yang politik. Belajar hal baru lah Betul. ya. Oh,
belum keputusan baru, dan sekarang posisinya lagi sibuk belajar. Dan sekarang masih belajar. Di umur sekarang itu Umur 20 tahun lah ya, manfaatkan untuk belajar. baru off gitu Belajar. ya. Bapak baru off, Kalau dibilang off kemarin cuma cuti. cuma cuti aja ya. Cuti sih nggak beda jauh sama off, cuma kemarin kalau saya jadi begini, istilah aku saya off sama cuti itu saya bagi dua. Oh apa? Kalau off saya itu saya pulang ke Makassar. Ketemu orang tua dan ayah. Betul. Nah, Orang tua, nah. orang Cuma tua kalau ayah. cuti ya kayak kemarin cuma sama Rina. Semuanya from quality time buat diri sendiri. Salah satunya saya tenangkan pikiran kan. Walaupun beberapa hari dimanfaatkan dengan baik. Tidur sampai Harusnya. Cuma ya tahu lah plantation bagaimana. calling. Betul. Kemarin di hari raya masih di calling ya? Bukan di calling lagi. Jadi malam takbiran itu saya begadang sampai jam 4. Di mana? Bisa Muara Badak kerjakan closingan. Closingan juga? Betul. Oh, sampai di sana ya? Iya. Jam 4 pagi baru saya tidur, saya bangun kembali jam 6 untuk sholat Id. Sholat Id, oke. Mau ikut lagi gitu. Karena mau tidak mau saya masa karena kerjaan saya tidak sholat Id. Iya, iya, iya. Nanggung lah, sholat Id sekali setahun pun. Jadi ya bukan berarti maksudnya saya merasa beban karena memang tanggung jawabku Iya. yang belum saya selesaikan di sini. Harus bisa. Harus selesai. Bapak Akmal ini saya kan kerja keras, rajin menabung, rajin sholat. Siapa wanita yang tidak suka dengan Bapak? Seperti dia? Iya, dia. Dia yang Iya. ada di ujung pulang sana. Udah berapa tahun Bapak sama dia? Apa ya? Anak orang jangan terlalu lama. Jadi begini, ceritakan dulu. Filosofinya. Berapa tahun? 5 tahun, 7 tahun? Umur 4. 4 tahun sama dia? Ampun Pak, kita kayak Pak. Jadi begini, bukan. Saya kalau ditanya orang apa hubunganmu sama dia, Uang panennya kemahalan kali. kalau dibilang apa naik, sanggup aja semua. Insya Sanggup. Allah ada jalannya itu. Gak ada jalannya. Siapa ceweknya? Adalah orang. Nggak usah disebutkan namanya. Takut Adalah. gak jadi nanti ya? Iya. Oh iya. Cuma kita doa aja. Maksudnya begini. Apa Pak? Mantap. Oh iya, terus? Maksudnya begini. Apa di? Kalau orang tanya hubunganku apa sama dia sekarang itu nggak jelas. Udah jelas. Lu cewek gak suka di gak Nah, jelas begini. gitu Pak. Dibilang pacaran tidak. Terus? Dibilang cuma teman juga tidak. Sama-sama berkomitmen. Oh komitmen. Oh ya ampun, sekali. Karena dia juga nggak mau pacaran. Dia juga. Jadi kita sama-sama komitmen. Cuma saya sering tekankan. Semisal ada laki-laki yang datang ke rumahnya Duluan. di luar, saya sering bilang terima. Karena kenapa? Bisa saja sudah dia orangnya, bukan saya. Karena kan jodoh sudah ada yang ngatur. Bapak lagi. Kalau dia bilang rela ya mau tidak mau harus rela. Karena semua sudah direncanakan sama Tuhan. Tuhan sudah merencanakan, kita yang menjalankan. Ya kalau dibilang jodoh ada di semua jodoh. Semua orang sudah diatur jodohnya sama kematiannya. Jadi kalau saya sih berharapnya sih dia. Iyalah. Harapnya dia. Berharapnya dia. Nama yang terakhir ya. Bukan pertama sih. Ya, kayak bisa dibilang Kesekian. 2. Bapak di sini nggak ada ngelirik cewek lain gitu. Saya lihat bapak agak Enggak apa? nggak begitu lah bu. Mbak, yang ada sama. Ya orang yang baik setia. Meskipun dia suka ganggu-ganggu cewek lain kayak ya. Jadi gitu lah. saya ganggu bukan ganggu aku, saya yang namanya bercanda teman. Ya kok di sini juga saya yang paling muda. Mau apain saya kan? Di antara siapa paling muda di kantor? Hadi Lemes. Ya si Hadi Lemes. enggak, lebih tua Asar. Dia lebih muda Asar. Sorry. Kan 2002 juga cuma dia bilang. Tadi bulan 5 tanggal 12. Udah berapa hari ini? Bulan 5. Tanggal 12. Beberapa hari lagi. Tanggal 12. Tanggal 12. Oh, itu maksudnya kalau saya dibilang ganggu atau apa enggak? Cuma saja hubung saya paling muda di sini, harus saya lah yang paling jahil.
Nah, mungkin yang tua lah yang jahil. Tidak juga, kamu tidak terlalu jahil. Kamu orangnya kalau boleh boleh. Saya santai. Lagi tertiba. Oh Pak, nah di Oke. KitKat ini. habis. Baru belum bertanya ke HTI. Kamu bertanya kali itu. Banyak kali pertanyaan. Ya. Oke. Ya, bentar, saya tutup sini Pak. Oke, sekian berbincang-bincang dengan Bapak Akmal di sini. Kalau misalnya teman-teman punya apapun itu berhubungan dengan SMK Kehutanan atau apapun yang kita bicarakan pada malam hari ini, bisa dibagikan sama kita. Dan juga apa yang kita bagi share ke sini hanya sebatas pengalaman pribadi lah saya mungkin sama Akmal gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung dari awal sampai dengan sekarang, kita mohon maaf karena di sini kita bersifat hanya menghibur teman-teman semua yang Dibawa santai. Wah santai lah, ini hanya Enjoy. podcast nggak jelas Podcast. namanya BBC, bincang-bincang ceria meskipun kita di sini ngantuk ya, sudah jam tidur di sini. Oke lah. Ya, sekian dari perbincangan kita pada malam hari ini bersama saya Aprianti dan juga bintang tamu kita Bapak Akmal yang saya nggak cocok, Akmal ganteng. Oke, itu aja dari kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.